Integritas selalu dimulai dari tempat yang tidak terlihat. Dan dia nanti akan terus terbukti di tempat yang tidak terlihat. Dan kalau kita bisa lulus dalam dunia integritas, kita akan memiliki otoritas dan kedewasaan rohani. Hanya orang-orang dewasa rohani yang memiliki otoritas kehidupan dari Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus, Kau yang hadir di tengah-tengah kami, Kau yang senantiasa berbicara dan bekerja. Dimuliakanlah nama Yesus di atas segala sesuatu. Engkau kepala gereja ini, Engkau kepala gerejamu di seluruh dunia. Mari Tuhan Yesus, biarkan tahtamu dibangun di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, tapi Engkau yang hidup di dalam kami. Sampaikan sabdamu, pakai hambamu Tuhan, hari ini ya Tuhan, untuk mendewasakan iman jemaat. Engkau sangat mengasihi gereja ini. Tanganmu bekerja sekarang. Sembunyikan hambamu di balik salibmu. Sampaikan sabda firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Senang bisa berjumpa kembali dengan semua yang di GMS Surabaya Timur khususnya, dan yang online juga. Welcome home. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Beda-beda topik yang saya bawa sesuai dengan beban ilahi yang Tuhan taruh per ibadah. Ini dia, dan kita di kebaktian pertama ini saya akan bicara tentang integritas, otoritas, dan kedewasaan iman. Mari kita sama-sama buka ayat-ayatnya di Keluaran pasal yang kedua, ayat 11 sampai 14. Sebuah cerita tentang bagaimana cikal bakal seorang pembebas umat, waktu itu belum dewasa iman, dan dia melakukan kesalahan, tapi justru Tuhan memakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Kita baca dulu ya, ayat 11-14 begini. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentunya perkara itu telah ketahuan. Kita akan belajar ada tiga benda di sini, tiga barang yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu integritas, otoritas, dan kedewasaan iman. Kita pelajari dari cerita Musa ini bahwa yang Tuhan kehendaki adalah agar kita mengalami yang namanya kedewasaan iman. Kita nggak menjadi orang Kristen biasa forever sama. Kita mesti dewasa. Dan kedewasaan iman itu ada jalannya. Dan kalau kita dewasa iman itu yang untung siapa? Tuhan kah? Oh ya, jelas Tuhan akan dimuliakan. Tuhan tidak akan dipermalukan oleh orang-orang yang dewasa iman. Tapi Tuhan tidak mencari keuntungan dari umat manusia. Yang untung kita sendiri. Karena hidup kita akan stabil, damai sejahtera, akan mengalir yang namanya peace like a river, seperti sungai yang mengalir tiada hentinya. Dan selain itu orang lain akan sangat diberkati dengan kita. Celakalah seorang wanita yang menikahi seorang pria yang kurang dewasa. Wah, namanya dewasa itu kedewasaan rohani, itu berjalan terus. Nggak ada di antara kita yang sudah wisuda, saya pun terus diproses oleh Roh Kudus. Dan kalau kita mempekerjakan seorang karyawan yang tidak dewasa iman, kalau dia anak Tuhan, waduh, masalahnya banyak. Berbahagialah orang yang bekerja sama atau bekerja untuk seorang bos misalnya, atau seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Beda. Dan anak-anak yang dibesarkan di bawah tangan yang dewasa iman itu beda dengan anak-anak yang dibesarkan oleh papa yang berdosa. Atau papa mama yang hidupnya jauh dari Tuhan Yesus. Beda banget. Makanya kedewasaan iman itu harus menjadi target kita semuanya. Jangan hanya setiap tahun kita mau lebih kaya, followers lebih banyak, teman lebih banyak.
Kedewasaan iman itu adalah berkat yang tiada tara. Dan di dalam kedewasaan iman itu ada berkat-berkat Tuhan juga. Orang yang dewasa iman tidak akan takut menghadapi badai taufan. Karena dia tahu ada pemeliharaan, ada perlindungan Allah. Orang yang dewasa rohani itu tenang hidupnya, bukan berarti tanpa masalah. Tapi dia tahu Tuhannya. Dewasa iman itu penting, Yakobus ada membahas, setiap kitab ada contoh-contohnya. Tapi saya mau bahas dari Musa dulu, mari kita lihat ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, berhenti di situ. Ini dewasa di sini bukan dewasa imannya, dewasa jasmani. Dewasa tubuh badannya alias dia bukan kanak-kanak lagi. Umur berapa? Oh, umur 17, perempuan di Indonesia. Ya, ada yang namanya ulang tahun Sweet 17, ada yang sederhana, ada yang mewah, tapi teman-temannya tahu hari itu dia sudah menjadi wanita dewasa. Laki-laki nggak ada gitu-gituan, Sweet 17 pokoknya laki dituntut dewasa padahal lebih lamban. Perempuan tuh lebih cepat dewasa dulu secara jiwa. Ya. Nah, ini dewasa secara jiwa dan dewasa secara fisik atau secara jasmani. Nggak tentu orang itu sudah umur 40 dia sudah dewasa, apalagi dewasa secara rohani. Coba lihat sekarang banyak orang yang sudah bekerja, berkeluarga tapi nggak kunjung dewasa. Masih ada orang yang mengira bahwa harta itu miliknya, yang flexing nggak karuan. Pertanyaannya untuk apa sih? Buat apa? Kalau kita masih caper atau cari perhatian dan kita masih merasa pengakuan itu perlu sekali, penting sekali dalam hidup ini, pengakuan aku merasa better, aku lebih hebat, superior. Ya, orang lain lalu bisa menghina orang lain. Peduli amat kalau orang itu umur 50, dia belum dewasa di mata Tuhan. Kedewasaan iman itu nanti terlihat lewat kesalahan yang Musa buat. Ya, kita lihat pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ini bukan dewasa rohani, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Jangan lupa, Musa ini memang di grooming untuk jadi penerus Firaun. Musa waktu baby, ada satu cerita, dia diadopsi oleh putri Firaun ketika melihat bayi itu menangis di basket papirus. Kan dibiarkan floating atau mengambang di atas sungai Nil. Nah setelah itu Musa itu diadopsi, lalu diasuh oleh mamanya sendiri yang di-hire sebagai nanny atau di-hire sebagai suster. Jadi Musa ini sudah dididik dengan benar sebenarnya. Mamanya itu ajari kamu itu Yahudi, kamu itu bukan orang Mesir, pakaianmu saja. Tapi dalamnya itu, kamu itu Ibrani, kamu itu umat pilihan. Jadi Musa itu dari kecil sudah membangun solidaritas dengan orang-orang Israel. Dan dia tahu bahwa mereka ini bukanlah buruh kasar. Aku itu sama mereka itu sebangsa. Aku tuh serumpun, jadi ada perasaan nasionalismenya. Saya kasih backgroundnya. Jadi Musa itu ketika setiap kali keluar situ itu melihat mereka dipecutin. Dia bayangkan tuh mamanya, dia bayangkan tuh papanya, dia bayangin itu kokonya. Ya, dia belum ketemu lah ya, anggaplah sama kokonya si Harun sama Miriam itu nanti masih di episode sekian. Musa waktu setiap kali melihat mereka tuh disiksa, kerja paksa, dia tuh nggak terima. Gini loh, orang yang gak dewasa rohani itu dengan orang yang dewasa rohani melihat hal yang sama di dunia ini. Adegan yang kita saksikan tuh sama, tapi responnya bisa beda. Anehnya sama-sama melihat satu kejadian, yang satu menafsirkan, yang satu lagi menafsirkan dengan kekuatannya sendiri dan hikmat manusia, satu lagi menanti-nantikan Tuhan. Beda banget. Ada orang yang melihat masalahnya, tapi ada orang yang melihat potensi Allah bekerja. Melihat problema, yang satu putus asa, yang satu memilih untuk naik banding ke Tuhan dan percaya mujizatnya. Beda sekali. Sama-sama lihat Yesus berjalan di atas air, tapi hanya satu yang nyeletuk, kalau itu engkau suruh aku berjalan. Dia mengalami mujizat jalan di atas air, yaitu Petrus. Meskipun Petrus belum dewasa iman, gimana? Dia mulai beriman. Gimana kita bisa dewasa iman kalau kita nggak mulai beriman sama Tuhan? Apanya yang didewasakan? Materinya iman. Petrus belum dewasa banget, tapi dia beriman, yang lainnya hanya bengong dan berkata hantu padahal itu Tuhan. Sama-sama melihat Goliat, yang lainnya ketakutan, hanya satu berkata, aku beriman pada Tuhan, Tuhan, hari ini aku akan serahkan tubuh orang itu.
kepada binatang-binatang buas. Karena dia menghina tentara kerajaan sorga. Wow, itu Daud. Sama-sama istri anaknya semua diculik, disiklak, yang lainnya mau rajam atau mau lempari batu. Daud terjepit, tapi Daud ambil baju efod, baju imam, dan dia tanya pendetanya, imam saat itu, dan dia sendiri masuk hadirat Allah. Lalu terjadi kemenangan yang luar biasa, tak satu pun anak istri mereka mati di tangan musuh. Yang lainnya hanya mengeluh. Ada orang itu kalau kena problem, waduh udah panik sendiri, dan dia sendiri jadi gak berguna. Tapi ada orang ketika lihat problem, dia bilang, tunggu, masih ada jalan. Jalan apa? Kau buta. Bukan, jalan ke depan, jalan ke atas masih terbuka. Kita masih punya Tuhan, Yesus adalah jalan. Lain, ada orang melihat lubangnya, ada orang lihat donatnya. Sebenarnya banyak orang Kristen anak-anak Tuhan itu tidak kurang-kurang mujizat. Tapi mereka alami mujizat seperti bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Tapi mereka terus-menerus menggerutu dan tidak pernah lulus ujian. Ada masalah, mereka jatuh lagi, ada jatuh lagi. Tetapi ada orang seperti Yosua dan Kaleb yang berkata, aku mau bertumbuh. Aku tidak puas hanya sebagai penerima. Aku ingin menjadi pelaku firman juga. Bapak, Ibu, Saudara, orientasi kita datang ke gereja, itu beda-beda. Ada yang datang hanya berkata, pray for me, I have a problem. Trust me, 40 years later, 40 tahun kemudian, you will say the same thing. Kita tetap akan mengatakan yang sama. Tapi ada orang berkata, yes I have a problem. Ya aku punya masalah. Tapi ketika dia datang ke gereja dia berkata, aku mau bertumbuh despite my problem, bahasa Inggrisnya. Apapun masalahku, aku mau bertumbuh. Dan aku tahu ketika aku bertumbuh, aku akan mengatasi masalahku. Bahkan kemungkinan besar, aku jadi lebih dari pemenang. Aku pun bisa membantu orang lain mengatasi masalahnya. Ada orang yang datang ke gereja atau datang ke Tuhan itu targetnya bulan. Karena dia mau mencapai bulan, tidak sampai, akhirnya hanya makan terang bulan. Tapi ada orang yang ingin menargetkan matahari, dia berakhir mendarat di bulan. Saya harap kita semua adalah orang yang menargetkan lebih tinggi. Aku mau jadi lebih dari pemenang. Lord, use me. Bukan hanya solve my problem. Bukan hanya selesaikan masalahku. But use me, oh Lord. Pakailah aku. Lucu, anehnya. Sesama orang-orang Kristen datang ke gereja, yang satu pelayanan, yang satu tidak. Dua-dua punya masalah. Tapi aneh waktu menghadapinya, yang satu ini jadi pasien terus. Yang satu juga jadi dokter, sekalipun dokter juga bisa sakit. Luar biasa loh. Luar biasa. Sama-sama toh bisa flu. Yang satu pasien melulu, tapi yang satu itu flu. Tapi dia bisa buka preskripsi untuk orang lain dan dia tahu obat untuk dirinya. Dan saya bilang ini bukan dosa ya, berarti pelayanan bisa juga jadi pendosa. Bukan, saya bilang tentang masalah. Which one are you? Sebenarnya kita ini unda-undi. Masalah saya juga punya banyak masalah. Ya, tapi saya pikir-pikir lagi. Saya angkat beban segitu untuk diriku sama angkat beban untuk orang lain sama beratnya kok. Kan Tuhan yang memberi kekuatan. Angkat beban orang lain sisan maka bebanku pun terasa lebih ringan. Saya dorong Anda untuk selalu punya iman lebih dalam Tuhan. Janganlah imanmu pas-pasan. Amin Bapak Ibu Saudara. Justru ya kalau kita fokus ke diri kita terus itu ya nanti ya. Justru selalu terasa sesuatu selalu salah. Orang yang fokus pada dirinya sendiri nanti selalu kerasa gatal sana gatal sini. Coba kalau Anda diam, tidak beraktivitas. Tiba-tiba telinga Anda seperti ingin digaruk. Tiba-tiba seperti tangan kanan Anda. Tiba-tiba seperti hidung Anda merasa seperti ada sesuatu yang gatal. Lalu Anda mulai rasa, aduh iya ya, kok sini encok ya. Tapi kalau Anda beraktivitas, Anda tidak terasa semuanya itu. Justru ada kekuatan dalam kedewasaan iman. Tapi kalau kita selalu merasa diri sebagai korban, dan kita tidak akan pernah mengalami kemenangan itu sesungguhnya. Ini adalah tahun kemenangan. Dan kemenangan tidak bisa terjadi langgeng dalam diri orang yang kekanak-kanakan. Harus dewasa itu rohaninya. Di gereja kita jelas sekali kok. Jenjang-jenjang kedewasaan rohani itu setelah seseorang itu dibaptis. Baptisan harus, itu pintu pertobatan. Kalau belum dibaptis, segera dibaptis. Nggak peduli kalau orang tersebut sudah sebelumnya majelis. Tapi kalau dia tidak pernah dibaptis, kita percaya
Baptisan selam, we are convinced. Itu conviction, keyakinan kita. Baptisan selam itu baptisan yang benar-benar sesuai dengan yang diajarkan oleh rasul-rasul. Kecuali kalau misalnya ada orang yang physically handicap ya, kalau cacat, sakit berat, ya nggak bisa. Paham, baptisan tidak menyelamatkan iman pada Tuhan. Tapi karena dia nggak bisa, kita mengerti. Tapi kalau yang tidak cacat badannya, come on lah, ayo cepetan basah. Jangan setengah-setengah kering gitu, atau kering apa lagi. Setelah dibaptis, ikut ke CG. CG itu bukan persyaratan, CG itu berkat. Ikut untuk sebelum dapat nomor induk jemaat menjadi member di gereja ini ada jenjangnya, jenjang komitmen. Ikuti, itu semua berkat. Berkat dari Tuhan, berkat pertumbuhan namanya. Lalu ikut My Spiritual Journey One, satu kelas sekarang bisa dikebut dalam satu hari. Kita buat easy. Kalau kita bisa buat gampang, kenapa kita mempersulit? Bukan sebagai persyaratan, itu perlengkapan waktu Anda belajar, bagaimana putus dengan kutuk masa lalu. Gimana kita bisa punya self-image yang baik, bisa punya gambar diri yang sehat. Wow, tidak semua gereja kan memperhatikan sedalam itu jiwa dan roh jemaatnya. Kalau kita ada gitu, pakai itu fasilitas. Kedewasaan iman juga bisa kita grooming. Tapi tentunya kalau kita hanya mengikuti motion atau mengikuti semuanya itu sebagai keharusan, tapi tidak pernah dari hati kita itu rindu dipakai Tuhan, ya percuma mengikuti semuanya itu. Karena manusia juga bisa pura-pura. Kedewasaan rohani juga bisa diusahakan oleh gereja. Gereja yang tidak hanya menina bobokkan, jemaatnya datang lalu ditepuk-tepuk. Karena itu tantangan demi tantangan. Anda mau duduk menghadap manapun juga, Anda mau menghadap ke timur, barat, kemanapun juga di gereja kita, Anda akan ditantang untuk bertumbuh. Baik dari mimbar selalu akan ada firman yang, ayo maju. Dalam sistemnya, dalam pelayanan, dalam rekrutmen, culture atau kebudayaan gereja ini adalah menumbuhkan. Kita tidak menerima stagnan atau jemaat yang hanya datang, hanya mau ibadah, tidak mau berbuat apa-apa. Kita tidak akan manjakan. Kita kasih jemaat itu mungkin masih belum tarafnya dia mengerti, tapi kita akan buat dia mengerti. Kita akan memberi pengertian. Pertumbuhan itu bisa dari luar. Faktor gereja yang mendorong Anda. Tapi pertumbuhan itu terutama harus dari dalam kesadaran hati kita. Lord, aku sampai kapan mau jadi orang Kristen begini? Aku bosan. Aku mau melihat rencanamu lebih. Dan ketika Musa melihat kerja paksa itu, bukannya dia itu meresponi dengan benar, dilihatnya orang Mesir yang memukul seorang Ibrani itu, seorang dari saudara-saudaranya itu, lalu ia ayat 12, coba lihat ya. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Sekali lagi, bukannya Musa itu meresponi dengan benar ketika melihat sebuah permasalahan, dia malah justru main hakim sendiri. Orang itu kalau rohnya itu masih kerdil, maka dagingnya itu yang tinggi. Orang itu kalau rohnya lemah, dagingnya yang berkuasa. Makanya di Roma 8 dikatakan, hiduplah oleh roh. Supaya kamu jangan memuaskan hawa nafsu daging. Maksud hati sih mulia, tapi kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, nanti semua yang kita lakukan itu serba salah. Sebenarnya maksud orang itu baik. Aku tuh maunya begini, aku tuh mau supaya keluargaku itu happy, bahagia, pernikahan saya bahagia, anak-anak saya itu saya ingin memberi mereka itu a happy home atau rumah yang berbahagia, tapi nggak bisa. Aku tuh terus melakukan apa yang tidak kusuka, yang kubenci justru kulakukan. Padahal aku tahu loh, itu jangan, tapi justru kulakukan. Celaka aku ini. Persis seperti surat Paulus. Aku ini manusia celaka, siapa yang bisa membebaskan aku? Selain Kristus. Maksud hati sih tidak kepingin berbuat begini. Tetapi di rumah geger terus. Kok bisa ya aku dilepas kendali? I have no self control. Ya kalau Anda tidak punya materinya, misalnya kalau mau buat rujak, nggak ada petisnya, nggak ada buahnya. Mau buat salad, tidak ada sayurnya. Materimu salah. Kalau kita mau melihat berkat rohani terjadi di dalam keluarga kita, maka materinya kerohanian. Tidak bisa kita itu memasak sesuatu tanpa bahan. Kalau kita mau melihat perkara-perkara Kristus yang diajarkan dan dijanjikan dalam firman itu terjadi, bacalah firman. Itu bahannya. Kalau enggak ya,
hanya positive thinking doang atau hanya berpikiran positif dan hanya bondo orang Surabaya atau bermodalkan tekad. Kita itu mau menciptakan keluarga yang penuh dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera, tapi tidak melibatkan Roh Kudus di dalamnya. Sedangkan tiga hal yang tadi saya sebutkan itu semua adalah buah roh. Nggak mungkin nanti justru daging yang bertata dan setan yang berkuasa. Maksud hati aku ingin mengasihi, malah justru berakhir kekerasan dalam rumah tangga. Bisa ya? Aku mau anak-anak saya happy, tapi ternyata anakku satu sekarang, pergaulannya nggak keruan. So dari kecil kita hanya tanamkan pikiran positif. Jangan lupa, pikiran dunia ini berkembang dan mereka anggap itu positif, LGBTQ segala. Anak-anak mulai shifting karena dia tidak tahu firman dan keluarga tidak serius membawa anak-anak itu ke gereja untuk menerima firman. Dari kecil tidak ada kebudayaan bawa mereka ke Eagle Kids. Gak ada bawa mereka ke Army of God, gak didorong itu sama papa mama, lu bergereja itu tertanam, jangan cuma asal-asalan. Anak gak melihat papanya tertanam, tapi papanya gak apa-apa, papanya kolot, papa mamanya itu masih orang-orang yang konvensional, orang-orang dari zaman dulu, yang tahu namanya seks di luar nikah itu tabu. Papa mama itu hidup dari zaman itu, papa mama memang gak terbawa arus, tapi papa mama tanggung, Tuhan juga kagak, Tuhan juga tidak, dunia juga gak mau. Anak-anak beda, guru bisa kencing berdiri, murid nanti akan berlari. Anak-anak itu sudah hidup lahir di dalam arusnya Sungai Nil. Papa tidak punya firman, papa hanya ajarkan tradisi. Tradisi keluarga ini baik, tradisi itu kalah Pak. Kalau sudah masuk ke dunia, kalah. Dan itu rumah, yaitu hidup anakmu dan masa depan mereka tidak dibangun di atas dasar yang teguh, batu karang, tapi di atas dasar pasir. Datanglah badai. Badai itu bukan malapetaka. Badai itu juga bisa jadi hawa dunia. Badai, taufan yang dimaksudkan sana, banjir bandang itu tidak tentu bicara tentang musibah secara fisik, tapi bisa yang namanya musibah secara moral. Masuklah semua pikiran ini, rubuhlah rumah itu. Lalu datang anak ceweknya, bawa teman ceweknya, this is my boyfriend. Anda terkejut. Ini di zaman papa tidak ada. Oh it's okay, zaman ini beda Pak. Tidak punya firman. Tidak punya firman itu musiman kebenaran. Tapi kalau firman itu kebenaran itu kekal selama-lamanya. Akhirnya kita berkata, aduh. You see, tidak mempan. Tidak mempan. Apa yang dulu mempan di zaman kita, nggak mempan di anak kita. Yang mempan hanya satu, batu karang yang teguh, itu hanya firman. Firman itu bermata dua. Dia bisa memisahkan antara sumsum dan sendi, dia bisa membagi-bagi pikiran, dan dia bisa menuntun kita pada kebenaran. Nah itu yang mempan. Nah hal-hal ini tidak diseriusi biasanya oleh keluarga-keluarga. Memang mungkin nggak se-ekstrim itu. Kumis bawa kumis berkata ini adalah pasanganku, nggak tentu begitu juga. Tapi hal-hal lain juga akan, saya tidak bisa percayakan anak-anak saya kepada pergerakan zaman. Saya serahkan anak-anak saya kepada Tuhan dari sejak kecil. Firman yang menjadi batu fondasi mereka. Dan saya rindukan anak-anak saya penuh Roh Kudus sedini-dininya, supaya mereka pun nanti tidak terpancing mengartikan firman secara kedagingan, tetapi biarkan hati mereka sudah dipenuhi Roh Kudus dulu. Bapak Ibu yang belum sungguh-sungguh serius menanamkan keluarganya dalam gereja, ayo targetkan kedewasaan rohani, kedewasaan iman anak-anak Anda. Jangan sampai dewasa iman, tertanam di dalam iman ini aja mereka belum sungguhan. Kejar ketinggalan Anda. Jangan hanya kejar target-target keuangan. Oh aku mau punya ini, punya itu. Kerohanian itu tidak kelihatan, tapi justru itu nyata. Kalau gini kan gampang ya, rohani itu kan hanya teori. Not really. Coba bayangkan kalau seperti saya katakan tadi, kalau seorang ayah tidak takut akan Tuhan, itu beda banget secara nyata, bukan teori, secara fakta, secara realita, secara praktek, akan beda banget. Apa yang Anda terima dalam hadirat Allah, itu bukan sifatnya maya. Meskipun itu dalam roh dan kebenaran, itu mempengaruhi segala sesuatu yang fisik di hidupmu. Seorang pria yang takut akan Tuhan tidak akan main tangan dan tampar istrinya. Misalnya, yang ini ilustrasi yang
ekstrim. Itu nyata kan, ditampar itu kan terasa kan secara jasmani, sakit kan. Bisa pergi ke UGD itu. Ternyata kerohanian itu bisa menghentikan tangan daripada melakukan kekerasan terhadap keluarganya sendiri. Tangan yang sama itu, rohnya beda, yang satu buat pukul, yang satu buat elus, yang satu buat ngangkat. Jangan pernah berkata kerohanian itu teori. Jangan pernah. Kerohanian itu tangible, itu nyata. Ada tidak adanya di dalam kehidupan kita, anak cucu kita, keluarga kita, dunia kerja kita. Baru Rabu kemarin saya khotbah di saat teduh bersama. Bekerja itu rohani. Itu beda nanti dalam performa. Orang yang merasa bekerja itu pengabdian pada Tuhan, atau orang yang merasa bekerja itu hanya supaya dapat paycheck. Dan kalau bisa korupsi, paycheckku jadi lebih gede. Bonus-bonus yang kuusahakan sendiri. Itu nanti akan beda di performa orang itu. Males atau rajin. Jujur atau tidak bisa dipercaya. Kerohanian itu bukan teori. Itu akan membedakan antara seorang pekerja yang bisa dipercaya dan sangat-sangat efektif dalam dunia kerjanya. Atau pekerja yang tidak bisa dipercaya dan merugikan perusahaannya. You see, spirituality is not theory. Bukan teori. Kedewasaan iman itu nyata nanti kelihatan cara orang bekerja. Itu kelihatan sekali. Kerohanian itu punya direct efek secara langsung, dia punya efek samping. Dan itu semuanya nyata, benar. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa kerohanian itu berkat dalam Tuhan. Dan Anda mesti harus membangun your spiritual life. Kehidupan rohanimu harus kau bangun. Kehidupan rohani keluargamu harus kau bangun. Saya cuma bayangkan kalau saya tidak membangun kerohanian saya hari ini, saya tidak mau nurut sama Tuhan. Tentunya ada banyak hal secara jasmani, segala hal secara emosi, secara relationally atau secara hubungan dalam hidupku akan benar-benar berbeda. Apa yang kita alami sekarang itu akan sangat beda dalam keluarga saya dan dalam apa yang saya kerjakan. I thank God for my spiritual life. Aku bersyukur untuk kehidupan rohaniku. Karena itu kalau kita datang ke gereja, kita harus siapkan hati sungguh-sungguh. Itu beda banget apa yang kita terima atau kita tidak menerimanya. Bagaimana cara kita menerimanya, asal-asalan kah, itu membedakan benar. Masalahnya kalau di dalam dunia sekolah, duduk di bangku pendidikan, seorang anak muda, anak kecil mendengarkan pelajaran dengan tidak, itu nanti efek juga ke kocek papa mamanya. Maksudnya gimana? Ada anak yang memang perlu les-lesan, bukan karena memang dia mau lebih mahir, tapi memang karena sekedar tidak mendengarkan di sekolah. Jadi akhirnya itu ngefek ke ekonomi. Les itu kan bayar. Itu bayar bukan untuk sesuatu yang maju, tapi untuk mundur ke belakang, untuk mengejar ketinggalan. Karena apa? Karena selama pelajaran tidak serius mendengarkan. Nah, kalau kita mendengarkan, memperhatikan pelajaran or not atau tidak, itu nanti beda di hasil akhirnya, yaitu ujian kita alias IPK. Ya, GPA kita lah, atau nilai kita. Nah, masalahnya kalau kita datang ke gereja, itu bedanya bukan di nilai kita, karena kita dinilai siapa. Tapi akan beda di kehidupan kita. Kalau sekolah itu beda di angka, kalau di dalam hadirat Allah itu beda nanti dalam kehidupan nyata. It will be different, I assure you. It will be different. Bagaimana caranya kita itu mempersiapkan korban kita tiap pagi waktu kita masuk hadirat Tuhan, saat-saat teduh pribadi, waktu kita berdoa dengan tidak, it will be different. Akan berbeda. Saya akan mulai masuk ke integritas, yaitu ketika tak sepasang mata melihat kita. Mari kita lihat sekarang ayat 12 sekali lagi. Ini yang Musa lakukan sebelum membunuh orang Mesir itu. Ia menoleh ke sana sini. Nah, ini yang disebut orang di Surabaya gerusah-gerusuh. Anda tahu bahwa Anda sedang melakukan sesuatu yang tidak baik dan hati nuranimu tertuduh ketika sebelum melakukan sesuatu, kita menoleh dulu kiri kanan ada orang enggak? Ini adalah pratanda, ini sudah jelas sekali sebagai bukti, harusnya Musa berhenti di sana. Ketika nuranimu menuduhmu, stop. Don't do it.
Ketika dia menoleh ke sana sini, sambil memastikan bahwa tidak ada seorang pun melihatnya, lalu ketika dia rasa sudah aman, dia mulai beraksi dan lakukan rencananya. Alias dia bunuh orang Mesir itu, lalu masih bisa cover up lagi. Menghilangkan semua bukti, di TKP tempat kejadian, disembunyikan mayatnya di dalam pasir. Tanda seorang yang hatinya bermasalah adalah apapun yang dia lakukan selalu. Orang kalau pacaran ya, kalau mulai lihat tidak ada orang dulu baru. Hati-hati kalau Anda mencintai kehidupanmu anak muda atau beritahu sama anaknya, kalau anak Anda mencintai masa depannya, jangan lanjutkan. Ketika suasana mencekam, ada orang nggak? Nggak ada orang, aman. Nah itu bahaya. Karena kita dipanggil oleh Tuhan, 1 Yohanes, untuk hidup di dalam terang. Di dalam terang tidak ada pertukaran bayangan. Kita hanya lihat ada orang nggak, itu kalau kita privacy, bukan dosa. Ya. Mandi itu harus mandiri, mandi sendiri. Ya kan? Kalau kita melakukan hal-hal yang merupakan privacy kita, itu hak kita. Tapi kalau segala keputusan yang lain dalam hidup ini, tidak boleh kita gerusa-gerusu. Ketika seorang suami memastikan istrinya nggak tahu uangnya dipakai untuk apa, lalu dia judi. Atau bukan hanya berjudi, kadang-kadang judi yang asli, tapi kadang-kadang juga ada yang namanya gambling di dalam bisnis. Spekulasi. Orang bilang, ini sangat-sangat menguntungkan. Titipkan uang doang, nanti bisa baliknya sekian. Wow. Dia tahu kalau ngomong sama istrinya, istriku ini cerewet, kalau ngomong tuh pasti dia nggak setuju. Tapi ini bagus ini, kapan lagi? Lebih untung kalau tanya istri, karena istri bisa memberikan common sense. Kadang-kadang laki-laki hanya terpikirkan keuntungan yang dijanjikan. Padahal loh, sebelum transfer, orang itu cuma lewat WA. Juga nggak tahu tuh siapa. Cuma lewat WA, menjanjikan ini, kau kerjasama, kirimkan uang, lalu habis itu nanti aku kembalikan sekian. Wow, dia nggak mau ke istrinya karena di hatinya dia tahu istriku pasti nggak setuju. Nah, kok lanjut loh? Kok lanjut? Transfer lah 100 juta. Nggak usah, mungkin nggak 100 juta lah, 50 juta gitu. Transfer dulu pertama. Cuma lewat WA, lewat telepon. Padahal kita itu sudah harusnya ngerti itu tanda tanya, itu abu-abu. Hulu hilirnya kita nggak tahu. Tapi kita itu sudah kena hook. Seperti ikan kena pancingan, sudah kena cocok. Kenapa? Wih, sekian nih kembalinya. Aku kasih sekian balik sekian nih. Sampai kapanpun ya dunia akan selalu kena. Tapi saya doa yang gini-ginian, jemaat kita nggak kena. Kenapa? Jemaat kita nggak ada yang seperti Musa, lihat kiri kanan dulu. Nggak ada orang, istri nggak tahu, oke, transfer. Nggak ada yang gitu. Kalau kita smart, semua berkat Tuhan itu di dalam terang. Tidak ada yang di dalam gerusa-gerusu seperti ini, itu tidak ada berkat Tuhan. Ingatlah, kalau sampai pun uangmu seperti dijanjikan, dikembalikan dengan heran, itu nanti pancingan hook lebih besar. Tunggu jadi bunyi miliar dan orang itu jauh. Percayalah, there is no lasting blessing, tidak ada berkat yang kekal di dalam tindakan gerusa-gerusu, gerilya, hati-hati yang bukan hati-hati firman, tapi hati-hati jangan sampai ketahuan. Dalam pacaran, dalam investasi, dalam kerjaan, everything yang gerak-geriknya begini, tidak ada blessing. Sungguhan. Tiba-tiba aja nanti ketahuan orang tuanya sudah ditagih sama penagih-penagih hutang, algojo datang, ternyata putrinya pinjaman online. Nggak ada yang tahu, tiba-tiba boroknya keluar. Saya sih punya prinsip, hidup ini terlalu berharga dan terlalu singkat. Everything I do, I have nothing to hide. Nothing to hide itu artinya saya tidak perlu menyembunyikan apa-apa kok. Kalau kita itu beres, kita tidak takut siapa-siapa. Nothing to hide mentality atau mentalitas tidak peduli kalau orang lain melihat. Saya nggak takut kok, saya apa adanya. Apa adanya bukan berarti bodoh. Jalan di tempat
sendirian pulang ke rumah harus jalan lalu berkata, kamu tahu enggak di dompetku ada 1 juta. Itu saya minta, itu namanya orang minta dirampok, itu kebodohan. Apa adanya itu artinya, aku tuh enggak hidup di dalam perasaan malu, tertuduh, dan takut ketahuan, nanti kalau ketahuan matilah aku. Saya enggak hidup dalam konteks seperti itu, baik dalam pelayanan, di dalam pernikahan, dengan keluarga saya, I have nothing to hide. Enak hidup kayak gitu itu. Memang kita nggak dijanjiin cepat, segala sesuatu dapat. Karena orang yang biasanya begitu, itu bisa melakukan kejahatan di tempat yang gelap. Mereka bisa mendapatkan sesuatu yang besar mungkin, tapi saya nggak mau kehidupan seperti itu. Saya nggak mau. Saya mau kehidupan saya itu damai sejahtera. Damai dengan Tuhan, damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain. Di sini kita pelajari sesuatu bahwa integritas selalu bermula dari tempat tersembunyi, dan kita nggak takut malu. Kalau Musa mulai menoleh ke kanan kiri dan dilihat tidak ada orang, lalu dia bunuh, Bapak Ibu, itu bukan integriti, itu namanya sembunyi-sembunyi. Integritas itu selalu dimulai di tempat tersembunyi. Saya berdoa supaya hari-hari ke depan tidak ada dosa yang kita sembunyikan ya. Coba lihat ya, kalau orang mau ngisep sesuatu, nepi dulu kan. Misalnya kalau orang itu pelayanan dalam gereja, ya gereja kita nggak ada, puji Tuhan. Orang mau miras, kan juga, atau mau rokok, atau vaping dan sebagainya. Kalau dia adalah pelayan gereja, coba lihat nanti dia akan minggir dulu, ngisep di ujung sana. Dan kalau ketahuan orang, shalom. Ini tindakan ini aja sudah menunjukkan bahwa Anda tidak hidup di dalam integritas. Bahwa di dalam dirimu masih ada pertukaran bayangan. Sebab kalau kita merasa begini di tengah-tengah gereja, ibadah, tidak dibenarkan, apa kebenaranmu mengisap di ujung jalan? Hidup itu harus terus terang di hadapan Roh Kudus. Terus terang hingga engkau terang terus. Ya kan? Merek kali itu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jangan hidup seperti itu. Mari kita berdoa hari-hari ke depan. Kita punya satu kebudayaan dalam hidup kita. Ini kebudayaan kita adalah kebudayaan kerohanian kita. I will not hide a sin. Aku tidak akan menyembunyikan suatu dosa atau kebiasaan buruk. Apa-apa. Aku jadikan itu goal pribadiku. Aku tidak mau menyimpan dosa. There is no hidden sin in me. Tidak ada dosa yang tersembunyi di dalam diriku. Amin Bapak Ibu. Nah ini juga memberi kita langkah praktis. Integritas itu bukan berarti sempurna, orang sempurna. Integritas itu bisa dimulai dari orang berdosa. Kalau Anda dan saya butuh bantuan, ngomong dong. Jangan panggil seseorang yang penggosip, apalagi pemfitnah. Panggil orang-orang yang lebih dewasa rohani, jikalau bukan mereka yang sudah sungguh-sungguh dewasa rohani, minimal yang lebih dewasa rohani dari Anda. Datang dan minta tolong, help me, aku itu punya satu kecanduan. Saya punya masalah dengan addiction. Doakan aku, pasti akan dibantu. Sebab kerohanian itu dimulai dengan pertobatan yang sejati. Dan tidak bisa kita bertobat kalau masih kita di dalam remang-remang. Kita harus membawanya ke terang. Keterang bukan berarti kebodohan, beritahu semua orang. Bukan, nanti jadi masalah. Tapi beritahu kepada orang-orang yang tepat, yang kau tahu bisa menolongmu. Dan orang-orang yang rohani. Bukan yang nampaknya rohani. Kan ada orang-orang yang nampaknya beribadah tapi tidak bisa mengekang mulutnya. Itu tipe orang yang kelihatannya seorang pelayan tetapi gosipnya jalan. Orang yang tidak bisa jaga rahasia orang. Orang itu tidak rohani sama sekali. Janganlah berilah dirimu, janganlah ditipu. Salah satu tanda orang itu sungguh-sungguh rohani itu dia bisa jaga rahasia. Cuman orang yang rohani juga nggak bisa dibodohin. Aku mau beritahu kamu ya, kamu janji nggak ngasih orang. Belum diberitahu kok mau janji. Itu sama dengan orang disuruh ngasih money, padahal belum ada produknya. Kasih uang dulu ya, baru tak kasih nanti produknya. Ya janganlah. Aku mau lihat dulu produknya. Kalau itu layak, ku bayar. Bahkan, nggak hanya ku bayar pas-pasan. Kalau aku happy, tak bayar sekalian tipsnya. Orang rohani tidak akan bisa dibodohi. Jadi jangan sampai kalau Anda suatu hari ditantang seseorang, aku mau beritahu kamu sesuatu ya, tapi kamu janji nak ngomong sama siapa-siapa. Saya biasanya gitu langsung gak mempan. Saya bilang, tunggu.
Saya tidak bisa memberimu janji asli ataupun janji palsu. Saya tunggu dulu apa yang kamu mau sampaikan. Nah, kalau Anda mau nyampaikan ini, Anda sudah doa dulu dan mikir baik-baik, dan Anda rasa bahwa saya berhak tahu atau saya bisa membantu. If you trust me enough, kalau Anda bisa mempercayai profil saya, portfolio saya, karakter saya, resume saya secara rohani, artinya Anda bisa mempercayai histori saya, sejarah saya, dan Anda tidak perlu khawatir, berita yang saya terima ini izinkan saya cerna dulu, nanti saya beritahu, apakah ini saya akan simpan sendiri dan doakan, atau saya akan salurkan, atau saya akan arahkan Anda ke spesialisasinya. Anda tidak boleh skakmat saya di depan. Dan kalau, tapi Anda rasa, Philip ini kalau tak beritahu apa ini, nanti aku takutnya nanti justru tidak keruan. Oh iya, kalau Anda merasa saya tidak layak terima berita ini, simpan. Saya juga tidak perlu tahu, saya tidak perlu dengar. Paham ya? Saya tidak mau disumpah orang di depan. Kan dia yang butuh, bukan saya. Kalau Anda tidak percaya sama saya, mending simpan berita ini, toh saya tidak perlu tahu. It's okay. Jangan jadi orang yang kepo, mau tahu selalu. Apa. Lebih banyak rahasia itu lebih banyak dituntut Allah. Hidup itu paling enak itu kayak anak kecil, tidak tahu apa-apa. Tapi kan nggak bisa, orang mencari Anda. Kalau Anda dewasa rohani, orang cari. Dan kalau saya diskakmat gitu, saya tidak mau. Saya biasa kan bilang, tunggu dulu. Kalau Anda memang rasa saya bisa dipercaya, Anda jangan suruh saya janji. Supaya saya punya ruang untuk mikirkan what to do. Apa yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan berita atau info yang saya dapat sebentar lagi. Baik itu tentang Anda atau orang lain. Kalau Anda tidak bisa percaya saya, jangan disampaikan sekalian. Karena saya rasa saya orang yang tidak tepat, saya orang yang salah untuk menerima berita ini. Oh ya sudah Pastor Philip, oke, saya beritahu ya. Tapi ya, hati-hati ya. Oh, ya sudah, saya diam aja. Ya tidak apa-apa, jangan berdebat. Pokoknya prinsip pertama sudah, pada dalam hati lo, yang perlu hati-hati kamu, bukan aku. Dia cerita, untung kan, aku tuh beritahu. Ada satu orang begini, ternyata dia selingkuh. Oke, saya akan pakai ini untuk konfrontasi orang itu. Saya tanya betul enggak? Nah, saya akan bijaksana dalam melaksanakannya, tidak gegabah. Semua itu ada prosesnya. Kita pikirkan gimana caranya kita sterilkan benar-benar supaya nanti info ini mendatangkan pertobatan. Bukan menjadi fitnahan gosipan. Yang perlu tahu, baru yang tahu. Yang tidak perlu tahu, ngapain tahu. Kita akan beritahukan pada orang yang tepat. Dan sebagainya. Gitulah. Jangan mau Anda disumpah sama orang. Integritas dimulai dengan ketika tidak ada orang melihatnya. Integritas kita juga harus benar-benar dijaga. Dari integritas itu lama-lama Anda akan punya otoritas. Otoritas itu kita lihat ayat 13. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi. Didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Lihat ya. Besoknya si Musa itu memang dia sudah dalam darah dagingnya. Musa itu suka urusan orang lain. Dia itu memang sudah busybody. Jadi potensinya sebenarnya sudah ilahi, tetapi caranya salah. Ketika 2 orang Ibrani kali ini berantem, Musa tanya, kamu ngapain sih berkelahi? Musa itu nggak tahu siapa yang ajari, dari kecil itu sudah terpanggil. Dia sudah merasa dia itu harus selesaikan masalah orang. Bisa jadi itu potensi. Tapi potensi kalau tidak dibentuk dulu di tangan yang betul, potensi itu bisa merugikan. Mungkin di sini ada orang yang potensi memimpin, tapi kalau dia tidak kenal Tuhan, dia akan memimpin orang ke jalan yang salah. Ada orang yang punya potensi, dia pandai bergaul, dia bukan pemimpin, tapi dia itu sangat berpengaruh, nanti dia pengaruh buruk atau toksik dalam kehidupan orang. Hanya karena seseorang punya potensi, bukan berarti dia akan jadi bagus. Anda lihat anak Anda, wah pinter, olimpiade matematika, juara perak. Juara 2, good. Matematika bisa dibuat buat sesuatu yang baik. Bahkan matematika pun bisa di tangan seorang insinyur dan takut akan Tuhan bisa membangun gereja seperti ini. Ini sampai sini, sampai sana, itu semua ukurannya tepat, gak ada yang ngeflow. Tapi matematika di tangan yang salah, sains di tangan yang buruk, bisa menjadi alat pembunuh. Bisa menjadi senjata pemusnah. Just because your children are smart. Tapi kalau mereka tidak takut akan Allah dan fondasi mereka tidak kuat, jangan kira pendidikan mereka sampai ke Harvard, sampai ke sekolah-sekolah paling top di dunia akan memastikan mereka pulang ke rumah jadi orang yang berguna di tangan Tuhan.
Just because ada seorang anak muda yang pintar berbisnis bukan berarti nanti dia akan menjadi pengusaha yang takut akan Allah. Saya ingin kita melihat bahwa otoritas rohani tidak bisa didapatkan di university. Tapi di dalam keluarga yang takut akan Allah dan di dalam gereja. Otoritas rohani itu bicara tentang otoritas kehidupan. Otoritas itu tidak semuanya hanya rohani. Anda melihat di luar sana ada seorang aparat pakai baju dinasnya. Kalau dia atur lalu lintas misalnya. Beda dengan kalau yang atur di situ adalah orang-orang atau masyarakat yang suruh ke kiri kanan. Tapi kalau polisi yang mengaturnya, semua orang mengakui otoritas mereka. Otoritas rohani itu beda. Otoritas rohani itu tentang kehidupan, tentang life. Otoritas rohani itu tentang itu akan terasa sekali. Misalnya ketika Anda terasa di dalam hidup doa Anda. When you pray, God listens. Waktu Anda berdoa, Tuhan mendengarkan. Anda akan terkejut ternyata hidup ini tidak hanya yang nampak mata. Di dalam otoritas rohani itu kita punya kuasa di dalam alam roh yang tidak kelihatan di sekeliling kita. Dan itu sangat-sangat beda Bapak Ibu Saudara. Seorang ayah yang belum hidupi imannya, tidak hidup dalam integritas. Ketika ayah tersebut mau memberikan advis kepada anaknya atau kepada putrinya tentang kehidupan rumah tangga, sedangkan papanya sendiri dulu menceraikan mamanya. Hidup tidak keruan, ganti-ganti dari satu perempuan, satu cewek ke cewek yang lain. You may say whatever you want to say. Anda tidak punya otoritas berbicara dalam rumah tangga anakmu. Otoritas rohani itu dimunculkan dari kekudusan. Takut akan Tuhan. Dan Anda akan melihat ya, kalau kita lama-lama kita ikut sama Tuhan demikian rupa, apa yang kita katakan itu terjadi. There is even power in what you say. Tuhan tidak memberikan otoritas kepada siapapun juga, tapi hanya kepada orang-orang yang lulus ujian, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita sekarang lihat ya, Musa harus dibentuk dulu. Musa sebelum menjadi pembebas Israel, jalannya masih panjang. Ayat 13, waktu dia besoknya keluar, dia dapati 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Lalu dia bertanya kepada yang bersalah itu, mungkin yang bully. Lucunya, yang bersalah justru lebih vokal. Mengapa engkau pukul temanmu itu? Musa tanya, tapi jawabnya ayat 14, siapa yang angkat kamu jadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Dari sini kita pelajari suatu kebenaran. Biasanya ya, orang itu kalau kedagingan, yang salah malah yang vokal. Di dunia ini lucu. Biasanya orang yang paling koar-koar adalah orang yang paling kotor hidupnya. Ini yang salah dari 2 orang yang berkelahi ya. Memang butuh 2 orang untuk tango ya, untuk nari. Butuh 2 orang untuk tinju. Tetapi ini 2 orang salah. Yang lebih salah itu justru lebih keras gonggongannya. The one who's wrong barks the loudest. Siapa yang angkat kamu jadi pemimpin dan hakim atas kami? Hah? Luar biasa. Makanya itu saya tidak mudah percaya dengan apapun juga yang beredar di media. Semua itu saya akan uji dulu. Kalau memang kita mau menguji sesuatu itu langsung uji ke sumbernya. Siapa yang berkata-kata ini? Kita harus tahu dulu. What right do you have to say about another human being? Untuk bicara tentang orang lain. Seorang manusia yang mungkin hidupnya nggak tentu benar, tapi mungkin lebih benar dari orang itu yang, who is this? Ini akun apa ini? Siapa ini? Ya kita sih nggak kengangguran untuk cek satu persatu. Tetapi kalau kita mau mikir ya, hari-hari ini banyak orang itu dengan mudahnya forward sesuatu yang nggak tentu. Mikir dulu yang kau forwardkan layak nggak kau forwardkan? Bukan beritanya. Siapa itu yang mencipta berita? Siapa orang itu? Saya sih tidak mau jadi hambanya siapa-siapa. Tidak mau jadi hambanya manusia. Saya tidak mau ditunggangi sama siapa-siapa. Kita harus belajar smart hari-hari ini. Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas dan hakim atas kami? Justru yang salah yang berkata begini. Tapi dari ayat ini ada sesuatu yang bagus yang kita perlu ketahui. Bagaimana Tuhan membentuk seorang Musa dari yang hanya dewasa jasmani, belum dewasa rohani, hingga menjadi seorang pembebas Israel yang mumpuni. Tuhan bentuk dia dari apa? Dari penolakan manusia. Siapa di sini yang pernah dikecewakan sama orang Kristen? Pasti pernah, saya pernah bolak-balik. Welcome to God's University.
Kalau Anda belum pernah dikecewakan, saya doa supaya jangan. Apalagi di gereja ini tidak perlu. Saya selalu bilang gini, kalau orang pernah dikecewakan sama pendeta, orang itu, kalau dia lulus ya, kalau dia jadi kepahitan ya berarti dia drop out. Kalau dia kepahitan, justru berarti dia turun kelas. Tapi kalau dia bisa mengatasi itu, dan tetap manis jiwanya, tapi hatinya sekarang bijaksana, tahu bedanya. Tapi kalau orang itu tidak menjadi produk trauma, dan membuat itu semua pengalaman pahitnya tersebut, dikecewakan hamba Tuhan, itu membuat rasa pahitnya itu, pengalaman pahitnya itu maksudnya, menjadi suatu batu loncatan atau batu tumpuan, bukan batu sandungan, sekalipun orang lain menyandungnya, dan tidak main-main yang menyandungnya itu harusnya rohaniawan. Tapi kalau itu menjadi batu tumpuan, maka saya sebut orang itu baru saja dapat S1 dari Roh Kudus. Tapi kalau orang tidak pernah dikecewakan oleh hamba Tuhan, karena memang tidak ada hamba Tuhan seperti itu di sekelilingnya, di gerejanya, nggak usah kita cari. Di gereja kita, saya doa supaya Anda semua tidak pernah dikecewakan dan tidak perlu melalui jalan trauma, katakan amin. Dan kalau kita selalu jalan di jalan yang baik, lalu hamba-hamba Tuhan sekeliling kita juga hamba-hamba Tuhan yang baik, orang-orang Kristen di sekeliling kita juga orang Kristen yang baik, janganlah saling menjatuhkan, janganlah saling menggigit dan membinasakan, lalu Anda tumbuh dewasa di gereja yang sehat, tidak pernah dikecewakan oleh figur hamba Tuhan, saya sebut Anda barusan dapat S3 dari Roh Kudus, tanpa trauma. Tapi kalau jaga-jaga, jikalau ada di antara kita yang pernah dikecewakan oleh seorang anak Tuhan, orang Kristen lah maksudnya, apalagi oleh hamba-hamba Tuhan, welcome to God's University. Musa itu mengalami penolakan dulu dari manusia dan dikecewakan manusia agar dia menjadi seorang pembebas yang beda. Saya dikecewakan? Pernah. Kalau Anda pernah membaca biografi saya before 30, saya juga pernah cerita di sana kenapa saya dulu sangat-sangat anti. Bukan anti Kristus, saya nggak tahu Kristus kok. Saya dulu sebenarnya anti dengan teman-teman saya orang Kristen. Why that? Kita semua pernah mengalami 1-2 hal. Tapi saya mengucap syukur pada Tuhan, itu melatih saya sebelum saya menjadi saya hari ini. Itu melatih Musa sebelum Musa menjadi pembebas. Jangan sampai izinkan pengalaman burukmu di masa lalu oleh karena ulah orang lain menghentikanmu hari ini untuk mengejar Kristus. Katakan amin. Nah, setelah di dalam masa-masa Midian ini, masa-masa penantian itu, Musa mengalami lulus ujian 40 tahun di proses Tuhan dan dia keluar sebagai seorang pemenang dan menjadi seorang pembebas. Nah, satu hal yang menjadi pertanyaan saya sebelum saya kasih poin ini lalu kita selesai. Padahal Musa sudah lihat kiri kanan loh. Pertanyaan saya, Musa kan gak katarakan. Dilihat di sana gak ada orang. Kok bisa tahu? Nggak ada orang melihat perbuatannya dia. Sekalipun kalau mayatnya ketemu nanti esok harinya atau minggu depan waktu dikeluarkan dari, besoknya ketemu mungkin di bawah pasir secara nggak sengaja. Tetap orang kan nggak tahu itu Musa. Kenapa orang ini begitu yakin orang yang salah ini? Waktu bertikai dengan saudaranya, kenapa dia berkata, siapa kira kamu? Kamu kan yang bunuh kemarin, kamu mau bunuh aku tak? Kok bisa pasti? Pertanyaan itu nggak pernah terjawab di dalam benak saya. Loh kan Musa sudah pastikan dia menoleh ke sana sini. Musa berkepentingan, dia nggak mungkin main-main dengan perkara seperti ini. Terlalu besar resikonya. Dia lihat kiri kanan, nggak ada orang kok. Jelas-jelas ayat sendiri berkata tidak ada orang, dilihatnya tidak ada orang. Waktu dia bunuh orang Mesir itu. Mau tahu nggak siapa dalang di balik semuanya ini yang mengekspos semuanya keluar? God. Nothing you hide will not be exposed. Nothing we hide will not be exposed. Takutlah kan Tuhan, sebab tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan yang tidak akan diekspos sama Tuhan suatu hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Integritas selalu dimulai dari tempat yang tidak terlihat. Dan dia nanti akan terus terbukti di tempat yang tidak terlihat. Dan kalau kita bisa lulus dalam dunia integritas, kita akan memiliki otoritas dan kedewasaan rohani. Hanya orang-orang dewasa rohani yang memiliki otoritas kehidupan dari Roh Kudus. 4 poin ini lalu kita selesai, lalu lanjut nanti ibadah berikutnya saya lanjutkan dengan pengajaran-pengajaran yang berbeda-beda. Yang pertama, orang yang dewasa rohani tidak didorong oleh perasaan tapi iman.
Kalau Anda melihat masalah, itu Anda lihat apa? Perasaan kita itu secara gegabah, seperti Musa. Bunuh saja. Hajar saja. Viralkan. Lucu zaman sekarang. Orang ada masalah keluarga, masuknya itu di sosial media. Anda jadi mainan. Anda jadi mainan orang yang tidak berkepentingan. Itu tidak menyelesaikan, itu hanya memperbesar boroknya. Lalu belum lagi kita itu kena masalah baru di hadapan Tuhan, yaitu menarik masuk orang dalam permasalahan tidak perlu dalam hidup mereka. Itu Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Orang yang dewasa rohani tidak akan gegabah, dia tidak didorong oleh impulsif, kompulsif, tidak didorong dengan sesuatu yang sifatnya, pokoknya aku ngerasa gini, mau apa? Tidak begitu, tapi dia akan tahan diri. Lord, what would you like me to do? Apa yang harus kulakukan? Itu iman. 2. Integritas dibentuk dan teruji saat tak seorang pun melihat kita. Ini dia. 3. Ditolak dan dikecewakan manusia adalah bagian dari pendewasaan. Welcome to God's University. Kalau belum dikecewakan, puji Tuhan, berarti Tuhan sedang memprosesmu ke S3. Dan kalau di sini belum ada hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang mengecewakan satu dengan yang lainnya, pertahankan. Jangan. Tugas kita bukan membentuk mereka, tugas kita mengasihi mereka. Nanti mereka akan dibentuk oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan. Janganlah jadi salibnya orang lain. 4. Otoritas Tuhan diberikan pada mereka yang lulus ujian iman. Ada otoritas kehidupan, ya. Difoto semuanya. Puji nama Tuhan, silakan, ya. Praise the Lord, ya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.